Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media untuk cari hiburan? Walaupun terasa menyenangkan, ternyata berlama-lama bermain sosial media mempunyai dampak buruk khususnya bagi mental. Salah satunya adalah terjadinya brain rot. Apa itu brain rot? Berikut ulasannya. Brain rot adalah penurunan kondisi mental yang diakibatkan oleh konsumsi konten receh di platform sosial media secara berlebihan. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut dapat meningkatkan resiko terjadinya kecemasan dan depresi. Menurut psikolog Afifah Fatin menyebut, istilah brain rot sendiri bukan merupakan istilah medis, melainkan istilah kekinian yang diciptakan oleh masyarakat modern untuk menggambarkan kondisi mental mereka seusai mengkonsumsi konten sosial media secara berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asfia Salsabila yang merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Dan ini adalah video analisis individu saya untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Pemuda. Pernah nggak sih kalian ini scroll TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short yang awalnya bilang cuma 5 menit, tapi tahu-taunya nggak berasa udah 2 jam. Nah, fenomena ini sekarang sering disebut dengan istilah brain rot atau doom scrolling. Tapi sebenarnya apa sih brain rot itu? Dan kenapa fenomena ini relevan untuk dibahas dalam konteks pemuda dan juga masyarakat digital? Nah, brain rot secara harfiah yaitu memiliki arti otak membusuk. Tapi dalam konteks digital, hal ini memiliki istilah sarkastik untuk menyebut kondisi di mana seseorang itu kecanduan konten pendek yang dangkal, cepat, dan juga kadang absurd. Seperti misalnya yang kayak lagi populer tung sahur dan juga lain-lain. Anak muda pakai istilah ini untuk ngasih tahu nih, kalau gue tahu ini receh, tapi gue tuh kayak gak bisa berhenti gitu loh, alias gue kecanduan. Nah, ini juga ada risetnya. Menurut laporan We Are Social 2024, rata-rata pengguna internet Indonesia ini menghabiskan sekitar 3 jam sehari untuk media sosial, mengonsumsi media sosial, yang dimana TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan terutama oleh generasi Z ataupun pemuda, dengan lebih dari 70% pengguna aktif di rentang usia 16-24 tahun. Dan juga ada studi dari Journal of Behavior Addiction tahun 2023 yang menemukan bahwa konsumsi konten pendek secara berlebihan dikaitkan dengan peningkatan gejala ADHD ringan. Seperti gejalanya tuh kayak sulit fokus, mudah terdistraksi, dan juga cepat bosan. Istilahnya kita tuh cepat terdistraksi lah ya. Jadi istilah brain rot ini sebenarnya bukan cuma meme, tapi terdapat kondisi psikososial yang nyata di baliknya. Nah, fenomena brain rot ini bisa juga kita bedah dengan menggunakan beberapa teori sosiologi. Yang pertama yaitu teori hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Kita sekarang hidup dalam dunia di mana yang palsu terasa lebih real daripada kenyataan. Dalam hal ini misalnya video TikTok, yang dimana video TikTok ini dikemas dengan bentuk yang lebih lucu, dramatis, atau bahkan lebih estetik. Dan seringkali bukan gambaran yang sebenarnya, tapi lebih menarik diri atau jauh dari realita. Inilah yang disebut dengan hiperrealitas. Selain teori dari Jean Baudrillard, ada juga teori Max Weber yang merupakan tindakan sosial. Nah, teori tindakan sosial ini
ketika pemuda membuat atau mengonsumsi konten, mereka ini sebenarnya sedang melakukan tindakan sosial yang bermakna dengan tujuan bisa untuk mencari hiburan, eksistensi, atau bahkan validasi sosial. Misalnya nih dengan ikut tren yang lagi viral kayak Velocity, bikin konten lucu, atau ngasih komentar-komentar yang sarkas. Selain itu, ada juga teori interaksionisme simbolik oleh George Herbert Mead, yang dimana simbol-simbol digital seperti mulai dari lagu, filter, caption, sampai bahkan emoji yang dipakai untuk membentuk makna bersama. Nah, anak muda membangun identitas diri dan juga kelompok melalui simbol-simbol tersebut. Bahkan kalimat seperti ini brainrot banget merupakan menjadi bagian dari komunikasi sosial sehari-hari mereka. Nah, selain itu ada juga nih teori dari Pierre Bourdieu, yaitu modal sosial dan juga simbolik. Like, views, dan share di platform digital ataupun media sosial mereka bisa dilihat sebagai modal simbolik, yang dimana anak muda yang viral ini bisa naik kelas secara sosial, bahkan bisa menjadi seleb ataupun influencer. Nah, ini menjadi semacam struktur sosial baru yang berbasis popularitas digital. Nah, tujuan dari video analisis ini yaitu untuk memahami bagaimana budaya short content ini mencerminkan tekanan, harapan, dan juga dinamika sosial di dalamnya yang dialami oleh pemuda maupun generasi Z saat ini. Fenomena brainrot bukan cuma soal scroll-scroll iseng. Nah, fenomena ini muncul sebagai respon terhadap stres, tuntutan performa, dan keinginan untuk escape dari kenyataan, atau mungkin lari dari kenyataan lah. Dengan kita mengonsumsi ini kan sebenarnya kita tuh mencari hiburan ya, dan yang dimana nih makin kompetitif dan juga lebih kompleks ya. Dengan melihat fenomena ini dari sudut pandang sosiologi, kita sebagai pemuda bisa lebih kritis lagi, bukan untuk menyalahkan konten ini, tapi juga untuk lebih memahami. Oke, mari kita ambil contoh nyata. Yang pertama itu pasti kita udah familiar banget dengan kasus Sigma Male Edit dan juga NPC TikTok Live. Nah, yang dimana dua tren ini, NPC maupun Sigma gitu, sama-sama absurd, tapi kok bisa viral ya? Video Sigma Edit ini sering banget gak nyambung, tapi mudah disukai karena absurd dan juga cepat. Sementara NPC Live atau streamer yang bertingkah sebagai karakter game juga sempat viral dan juga buah bibir sehingga menghasilkan uang dari gift penonton. Nah, fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan ekspresi diri ekstrim, juga perubahan nilai estetika digital, yang dimana konten ini tuh makin absurd tapi juga makin menarik. Selain itu ada juga ekonomi atensi, yang dimana pemuda berlomba-lomba menjadi pusat perhatian meski dengan cara-cara yang aneh. Jadi semua itu dilakukan bisa aja untuk demi viral atau kontennya tuh rame gitu ya. Nah, semua ini merupakan bentuk dari bagaimana pemuda bernegosiasi dengan realitas sosial dan juga beradaptasi dengan dunia digital sekarang, yang dimana semakin terus berkembang, semakin cepat, dan juga memunculkan tekanan-tekanan baru. Fenomena brainrot tidak sederhana dengan hanya misalnya kayak kecanduan TikTok. Namun, fenomena ini merupakan cerminan dari bagian kehidupan anak muda zaman sekarang yang haus dengan hiburan yang cepat dan juga bisa lelah oleh tekanan sosial, tapi juga kreatif, adaptif, dan juga penuh dengan simbol-simbol baru. Nah, sebagai mahasiswa sosiologi, kita diajak untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tapi juga menjadi pengamat kritis atas dunia digital yang membentuk kita sekarang.
Nah, kata tokoh, mungkin merupakan tokoh sosiologi yang bernama Anthony Giddens, kita bukan cuma dipengaruhi struktur, namun kita juga bisa membentuk struktur itu. Jadi, yuk mulai sadar, kita nih harus nonton apa, kita bikin konten seperti apa, dan juga kita mau menjadi siapa sih di dunia digital ini. Mungkin kita bisa lebih bijak lagi dengan mengkonsumsi konten-konten atau melahirkan konten-konten tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga setelah ini kita bisa dengan lebih bijak men-scroll sosmed ataupun menciptakan video-video yang di sosial media dengan lebih bijak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.